Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Muhammad Aidil Faran Sebayang dengan NIM 220553168. Di sini akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu bab 1 casting proses, yaitu yang pertama peleburan logam untuk pengecoran. 1. Peleburan logam untuk pengecoran melting cupola. Metode ini menggunakan tungku berbentuk tumpukan di mana bahan bakar dan logam dilebur dalam kontak langsung. Karena faktor lingkungan, metode ini sekarang kurang umum. Tungku ini dilapisi bahan tahan api dan diisi dengan lapisan-lapisan bergantian antara kokas atau bahan bakar dan logam. Logam cair mengalir ke bagian bawah, kemudian diambil, sementara terak atau slag juga dibuang. Metode ini umumnya digunakan untuk peleburan besi cor yang bisa lunak, besi lunak dan besi ulet. Melting busur listrik atau electric arc melting, yaitu metode ini menggunakan busur listrik yang sangat kuat untuk melelehkan logam. Busur listrik langsung direct arc memiliki busur yang luas dari elektroda ke logam dan kembali ke elektroda kedua. Melting crucible. Metode ini menggunakan tungku berbentuk awan berlapis tahan api yang dipanaskan oleh gas, minyak, atau terkadang listrik. Logam ditempatkan di dalam cawan bagian dalam. Metode ini digunakan untuk melelehkan kuningan, perunggu, aluminium, dan magnesium untuk pengecoran cetakan pasir. Peleburan logam untuk pengecoran. 1. Melting air furnace atau reverberatory, panas dari bahan bakar yang terbakar atau minyak atau batu bara bubuk melewati dan diserap oleh logam. Tidak ada kontak langsung antara logam dan bahan bakar sehingga kandungan karbon dapat dikontrol dengan ketat. Melting induksi atau induction melting, arus bolak-balik dalam kumparan menciptakan medan magnet yang menginduksi arus listrik sekunder pada logam. Resistansi logam menyebabkan suhunya naik hingga mencapai titik leleh. Metode ini sangat cepat dan bebas polusi, dan metode ini digunakan untuk baja, kuningan, perunggu, aluminium, dan magnesium. Menuang atau pouring, setelah dilebur, logamnya bisa dituang dari tungku ke dalam sendok tuang atau ladle. Pengecoran atau cetakan pasir. Pengecoran cetakan pasir definisinya adalah merupakan proses pengecoran yang paling umum. Jenis-jenis pengecoran cetakan pasir yaitu green sand casting, atau proses ini menggunakan cetakan pasir yang dicampur dengan tanah liat atau betonit dan air. Dry sand casting, cetakan dibuat dengan pasir kemudian dikeringkan. Shell mode casting, logam cair dituangkan ke dalam cetakan yang terbuat dari campuran pasir dan resin yang telah dibentuk dan dipanaskan. Lost form casting, proses ini menggunakan pola yang terbuat dari busa polistirena. Operasi pasca pengecoran atau post molding operation. Shake out atau memisahkan coran dari cetakan pasir biasanya dan dengan getaran. Pembersihan menghilangkan sisa pasir yang menempel pada permukaan coran. 3. Proses cetakan sekali pakai lainnya. Proses cetakan sekali pakai lainnya yaitu pengecoran cetakan keramik atau keramik mold casting menggunakan cetakan yang terbuat dari keramik. Pengecoran cetakan plaster atau plaster mold casting menggunakan cetakan yang terbuat dari plaster. Pengecoran cetakan saw dan unicast, yaitu proses pengecoran eksklusif yang menggunakan cetakan keramik. 4. Proses cetakan permanen. Proses cetakan permanen yaitu pengecoran cetakan permanen atau permanent mold casting, di mana cetakan permanen dapat digunakan berulang kali. Pengecoran tekanan rendah atau low pressure permanent mold casting, yaitu logam cair didorong ke atas masuk ke cetakan permanen oleh tekanan udara. Pengecoran vakum atau vacuum casting menggunakan tekanan vakum untuk menarik logam cair ke dalam cetakan. Pengecoran slash atau slash casting digunakan untuk membuat bagian berongga di mana sebagian logam cair dibuang sebelum sepenuhnya memadat. Pengecoran sentrifugal. Pengecoran sentrifugal definisinya adalah metode pengecoran di mana logam cair dituangkan ke dalam cetakan yang berputar. Pengecoran sentrifugal sejati atau true centrifugal casting digunakan untuk membuat bagian berlubang seperti pipa atau tabung. Logam cair dituangkan ke dalam cetakan yang berputar pada kecepatan tinggi, dan gaya sentrifugal mendistribusikan logam secara merata. Pengecoran semi sentrifugal yaitu semi sentrifugal casting,
di mana logam cair dimasukkan ke dalam cetakan berputar untuk mengisi cetakan yang memiliki inti di tengahnya. Pengecoran sentrifugasi atau centrifuge casting, beberapa bagian kecil diposisikan di sekitar cetakan berputar. Pengecoran mati. 6. Pengecoran mati. Pengecoran mati definisinya adalah logam cair ditekan ke dalam baja, ke dalam cetakan baja atau di bawah tekanan tinggi. Hot chamber di casting digunakan untuk paduan titik leleh rendah seperti seng, timah, dan timbal. Ruang peleburan dan mekanisme injeksi terendam dalam logam cair. Cold chamber di casting digunakan untuk paduan titik leleh yang lebih tinggi seperti aluminium, magnesium, dan tembaga. Logam cair dilebur, ditungku terpisah, dan ditransfer ke ruang injeksi yang tidak dipanaskan. 7. Pengecoran jangka panjang. Pengecoran jangka panjang definisinya yaitu dikenal juga sebagai proses lilin hilang atau lost wax process, atau pola terbuat dari lilin atau plastik yang dilapisi dengan bahan keramik. Setelah lapisan mengering, pola dilebur dan bahan keramik menjadi cetakan. Pengecoran cepat atau quick cast, sebuah metode prototip cepat yang membuat pola prototip logam menggunakan proses pengecoran investasi. Pola ini dibuat dengan metode stereolitografi atau SL dari resin epoksi dan memiliki struktur berongga semu. Pengecoran berkelanjutan. Pengecoran berkelanjutan di mana logam cair terus-menerus dituangkan dan memadat saat melewati cetakan. Metode ini digunakan terutama untuk membuat ingot, tetapi juga untuk bagian panjang dengan penampakan konstan seperti pipa. Kesimpulannya, di mana dapat disimpulkan bahwa proses pengecoran atau casting merupakan metode manufaktur yang sangat penting dan beragam, di mana logam cair dituangkan ke dalam cetakan untuk membentuk komponen dengan bentuk yang diinginkan. Proses ini diawali dengan peleburan logam menggunakan berbagai metode seperti cupola, busur listrik, induksi, atau reverberatory yang masing-masing memiliki keunggulan dan aplikasi spesifik. Setelah logam cair siap, ia akan diproses melalui salah satu dari banyak teknik pengecoran yang ada. Teknik-teknik ini dapat dibagi menjadi 2 kategori utama. Yang pertama itu proses cetakan sekali pakai seperti sand casting, cell molding, dan investment casting. Atau juga dikenal sebagai lost wax process yang menggunakan cetakan yang dihancurkan setelah satu kali penggunaan. Dan proses cetakan permanen seperti di casting, permanent mold casting, dan centrifugal casting yang menggunakan cetakan yang dapat dipakai berulang kali. Setiap metode ini memiliki karakteristik uniknya seperti tingkat akurasi, kecepatan produksi, dan jenis material yang cocok. Pada akhirnya menentukan pilihan proses terbaik untuk pembuatan komponen tertentu. Sekian video presentasi saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih.